Halo sahabat Safety Bewok, jumpa lagi kita. Hari ini kita kupas singkat tentang Kepmen SDM No 341 tahun 2025 tentang penyusunan dan persetujuan RKAB pertambangan. Awal tahun 2026 sampai sekarang, pemerintah masih melakukan evaluasi coaching klinik terkait RKAB 2026 pada perusahaan tambang di Indonesia. Dengan tujuan untuk membantu pelaku usaha pertambangan menyusun RKAB sehingga mendapatkan persetujuan. Halo, oke, mari kita bedah tuntas topik ini. Kalau Anda bergerak di industri pertambangan Indonesia, sekarang ada satu dokumen yang jadi pedoman absolut buat seluruh operasi Anda. Keputusan Menteri ESDM nomor 341K tahun 2025. Ini adalah aturan main yang sepenuhnya baru buat penyusunan, evaluasi sampai persetujuan RKAB. Ingat, ini bukan sekedar panduan biasa ya, ini adalah landasan hukum yang bakal nentuin secara mutlak apakah perusahaan Anda boleh nambang dan jualan tahun ini, atau malah dipaksa buat stop operasi sekarang juga. Jangan khawatir dengan dokumen yang tebalnya sampai 70 halaman ini, karena kita bakal pecah pembahasannya jadi 5 bagian yang gampang dicerna. Pertama, aturan baru RKAB pertambangan. Kedua, format penyusunan tahap eksplorasi. Ketiga, format penyusunan operasi produksi. Keempat, kriteria penting evaluasinya. Dan terakhir, kelima, format persetujuan dan penolakan. Kita masuk ke bagian pertama, aturan baru RKAB pertambangan. Ya, status quo resmi berubah. Jadi begini, pemerintah udah resmi mencabut Kepmen tahun 2023 dan juga perubahannya di tahun 2024. Aturan-aturan lama itu sekarang udah hangus, batal demi hukum. Kepmen 341 tahun 2025 inilah yang sekarang jadi satu-satunya kerangka kerja aktif buat operasi tambang Anda. Kalau Anda nekat pakai format lama, otomatis tertolak. Jadi kepatuhan ke regulasi baru ini benar-benar harga mati. Buat bisa sukses di bawah aturan baru ini, Anda wajib paham 3 langkah prosedural yang ketat banget ini. Penyusunan, evaluasi, dan persetujuan. 3 tahapan ini adalah peta jalan kita. Kalau di tahap penyusunan aja datanya udah meleset atau nggak akurat, wah, jangan harap bisa lolos evaluasi, apalagi sampai dapat surat persetujuan. Oke, lanjut ke bagian 2, format penyusunan tahap eksplorasi. Ini fase persiapan kita. Nah, hal yang benar-benar menarik dari poin ini adalah keharusan melampirkan surat pernyataan penggunaan jasa pertambangan. Ini bukan sekedar urusan administrasi biasa loh. Formulir ini secara eksplisit ngikat perusahaan Anda secara hukum buat cuma pakai kontraktor yang punya IUJP sah dan masih hidup. Nggak ada lagi ceritanya melimpahkan kerjaan inti ke kontraktor tanpa izin. Kalau ketahuan melanggar, Anda menyatakan siap tanggung jawab penuh dan terima sanksi berat. Yang paling parah, kegiatan di lapangan bisa langsung dihentikan. Terus, gimana kalau area eksplorasi Anda nyenggol kawasan hutan? Entah itu hutan konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi. Formulir yang satu ini mutlak diisi. Ini bukti kalau Anda udah pegang persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH dari kementerian terkait. Tanpa nomor surat yang jelas dan masa berlaku yang valid, rencana eksplorasi di area tersebut nggak bakal diproses dan otomatis langsung dicoret. Sekarang, tensinya kita naikkan sedikit di bagian 3, format penyusunan operasi produksi. Kita masuk ke fase produksinya. Pindah ke fase produksi itu bukan cuma sekedar memperbarui peta tata ruang sama geologi aja. Nggak sesederhana itu. Di RKAB operasi produksi, fokusnya geser tajam ke komitmen teknis yang levelnya jauh lebih tinggi. Misalnya nih, estimasi cadangan wajib divalidasi sama seorang competent person independen, plus ada tuntutan investasi sosial dan pemberdayaan masyarakat yang skalanya jauh lebih masif dan terstruktur. Ngomong-ngomong soal investasi sosial, salah satu yang paling menantang itu Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat alias PPM. Aturan baru ini nuntut Anda buat bikin rincian anggaran yang super presisi untuk tiap kegiatannya. Anda udah nggak bisa lagi masukin angka gelondongan. Alokasi buat pendidikan, kesehatan, sampai kemandirian ekonomi buat warga sekitar harus diisi setransparan mungkin, pakai rencana biaya real di tahun berjalan. Dan hal ini dengan sangat cerdas menggambarkan sebuah pengecualian yang unik. Kalau buat mineral logam sama batu bara kan wajib banget tuh pakai competent person. Nah, khusus buat komoditas golongan batuan, aturan ini ngasih kelonggaran. Penanggung jawab estimasinya sekarang bisa ditandatangani langsung sama direksi perusahaan, ketua koperasi atau pemilik IUP perseorangan. Jadi Anda nggak perlu repot-repot nyewa ahli bersertifikat independen. Mari kita beralih dan melihat bagaimana ini membangun landasan buat tahap krusial berikutnya. Bagian 4, kriteria penting evaluasi RKAB. Ini adalah ambang batas evaluasinya. Di lapangan ada metrik-metrik kritis yang benar-benar nggak bisa ditawar sama evaluator pemerintah. Pertama, batas produksi.
Ini nggak boleh lewat 1 ton pun dari kapasitas maksimal di studi kelayakan atau dokumen lingkungan. Dan ingat, pemerintah bakal selalu patokan sama angka yang paling kecil di antara keduanya. Kedua, lokasi timbunan atau overburden koordinatnya harus presisi dan sama persis sama peta yang udah disetujui. Buat lingkungan, kalau Anda nggak punya bukti penempatan jaminan reklamasi buat tahun sebelumnya, itu otomatis jadi lampu merah dan evaluasi Anda langsung berhenti. Selain urusan teknis, isi dompet alias kesehatan finansial perusahaan Anda juga bakal dicek sampai ke akar-akarnya. Umumnya, net profit margin atau NPM harus positif ya, walaupun ada pengecualian yang masuk akal buat entitas yang baru mulai bangun fasilitas pemurnian. Tapi, dengerin ini, buat urusan PNBB, toleransinya itu 0 besar. Piutang macet wajib 0. Kalau Anda punya royalti yang nunggak lewat dari 1 bulan sejak surat tagihan ketiga keluar, wah, seluruh proses evaluasi RAKB dipastikan berhenti detik itu juga. Kita akhirnya masuk ke fase penentuan, bagian 5, format persetujuan dan penolakan. Ini adalah resolusi akhir dari semua prosesnya. Inilah bentuk nyata dari kesuksesan Anda, Surat Persetujuan RKAB. Lewat format pengesahan ini, pemerintah secara spesifik mendikte batas maksimal penambangan dan juga batas penjualan Anda. Angka pasti yang tercetak di surat ini, itu ibarat nyawa legalitas operasi dan batas pergerakan inventori Anda selama 12 bulan ke depan. Tapi sebaliknya, ini adalah realitas terburuk yang bisa terjadi. Terutama kalau Anda sampai dapat surat penolakan kedua. Konsekuensinya luar biasa berat. Artinya, dokumen perbaikan Anda dinilai gagal memenuhi standar. Dan imbasnya, seluruh aktivitas ekstraksi dan penambangan Anda diblokir total. Operasi dipaksa berhenti sampai Anda benar-benar beresin semua catatannya, ngajuin ulang, dan akhirnya diterima oleh kementerian. Jadi, poin pentingnya ada di kutipan penafian hukum yang dicetak tebal ini. Pemerintah menegaskan kalau segala bentuk manipulasi data itu tanggung jawab mutlak perusahaan. Intinya, kalau di kemudian hari ketahuan ada data yang dimanipulasi atau fiktif, surat persetujuan RKAB yang udah di tangan Anda itu bisa dan pasti dibatalkan secara sepihak. Melihat betapa ketatnya Kepmen X SDM nomor 341K tahun 2025 ini, mulai dari validitas kontraktor jasa, kejelasan budget sosial, sampai kewajiban PNBP yang harus mulus tanpa cacat, satu pertanyaan mendesak buat Anda. Apakah data dan operasional perusahaan Anda saat ini udah benar-benar siap buat diaudit dan memenuhi standar baru ini? Waktu terus jalan, dan melakukan audit internal yang matang dari sekarang adalah satu-satunya jaminan kelancaran operasi tambang Anda. Terima kasih sudah bergabung di pemaparan terperinci ini. Semoga insight tadi ngebantu Anda buat nyusun strategi kepatuhan yang lebih tajam dan akurat ke depannya.